Halo guys, jumpa lagi bersama saya Bang Rio di segmen obrolan kamar. Pada malam Jumat kali ini, saya akan menceritakan kepada kalian beberapa kejadian mistis yang terjadi di sebuah tempat. Nah, bagaimana tempat itu dan kejadian mistisnya guys? Maka dari itu, silakan duduk yang manis dan izinkan saya bercerita. Kejadian ini terjadi pada sebuah tempat pelatihan keterampilan, dan ini kejadiannya udah lama sekali guys. Dan saya mendengar cerita ini ketika saya masih tinggal di dekat tempat itu. Ini cerita dari mulut ke mulut hingga akhirnya saya sendiri yang mendengarkannya. Saya ceritakan hanya beberapa kejadian aja ya, karena kalau saya ceritakan semua durasinya bisa sangat panjang. Maka dari itu yang pertama saya akan ceritakan kejadian dari seorang yang lagi piket guys. Karena tempat ini ada sebuah lapangannya guys ya. Ini adalah lapangan tempat orang biasa olahraga seperti pada umumnya. Nah di situ yang piket ini, yang jaga ini, pada tengah malam sering mendengar suara hentakan kaki guys ya. Suara hentakan kaki layaknya orang yang sedang gerak jalan. Nah ini adalah salah satu kejadian yang bahkan orangnya sendiri itu bikin bingung. Kok bisa ada suara hentakan kaki ketika dia pergi mengecek ke lapangan itu. Bahkan binatang pun tidak ada di situ guys. Sunyi, sepi, tengah malam. Bahkan si yang jaga malam ini bingung, suara hentakan kaki siapa itu guys. Dan cerita horor yang kedua yang selanjutnya masih di tempat ini. Ini terjadi ketika ada orang yang sedang mengerjakan sesuatu hingga mau masuk waktu malam guys, maghrib lah ya, petang. Dia karena entah itu dia sibuk sampai lupa waktu dia mengerjakan pekerjaannya, hingga dia tidak menyadari waktu itu sudah masuk waktu maghrib guys. Nah ketika dia sedang mengetik, tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya. Dia kira itu teman atau apa. Pertama dia nggak gubris. Terus dia pas ke tepukan yang kedua, dia bilang, jangan ganggu gua lah. Dia pikir itu adalah temannya ya. Pas yang ketepukan yang ketiga, akhirnya dia sendiri yang menengok ke belakang. Namun sayangnya tak ada yang siapa-siapa pun di belakangnya guys. Akhirnya bapak ini karena ketakutan dia lari terbirit-birit hingga jatuh pingsan. Nah cerita selanjutnya ada ketika ada seorang yang memakai pakaian merah. Nah konon katanya di tempat ini jangan sampai ada orang yang memakai banyak warna merah di tubuhnya guys. Baik itu tasnya, bajunya, celananya, topinya. Pokoknya usahakan minim warna merah. Pernah ada kejadian ada yang memakai pakaian merah dan akhirnya dia kesurupan. Nah ceritanya begini, kenapa dia bisa kesurupan? Nah konon menurut cerita-cerita banyak orang, di tempat ini tuh dulunya tempat waktu zaman penjajahan Jepang, ada entah itu noni Belanda, koloni Belanda yang dibunuh. Sebelumnya dia diperkosa lalu dibunuh dan mayatnya dibuang di tempat ini. Lantas ketika dia meninggal, dia menggunakan pakaian yang serba merah. Mungkin dress begitu kali ya, dress serba merah. Dan kononnya lagi menurut cerita-cerita orang yang pernah melihat penampakannya guys, wanita ini masih bergentayangan dan sering duduk di atas atap gedung itu guys. Di atas atap gedung sambil mengayun-ayunkan kakinya. Gimana nggak serem tuh guys? Coba bayangin. Menurut orang yang
katanya udah melihatnya guys ya. Nah cerita yang terakhir, cerita mistis yang pernah saya dengar mengenai tempat ini. Dulu ada sebuah seperti mes ya, mes di samping tempat itu. Nah orang-orang ketika itu ada beberapa orang, mungkin nggak banyak sih, ada 3-4 kah, sedang memasak nasi. Lantas setelah masak nasi, dia simpan di tempat lain, entah itu agak jauh, saya nggak tahu. Yang saya dengar adalah dia menyimpan nasinya itu di tempat lain. Lantas dia tinggal. Sekembalinya dari tempat yang lain, dia kembali lagi tempat dia menyimpan nasinya. Tiba-tiba ketika dia buka penutup dandang, nasinya berubah warna merah. Nah lantas dia kaget, dia pergi beritahu temannya. Mungkin seperti begini, yuk kita lihat yuk kok nasinya bisa berubah tuh warna merah. Karena penasaran, teman-temannya itu pergi menemani dia. Lantas ketika mau melihat isi dandang itu alias nasinya, ketika penutupnya dibuka, nasinya kosong guys. Sentak itu ceritanya dulu sampai membingungkan orang, kok bisa ya nasi sedandang itu berubah warna merah, kemudian tiba-tiba menghilang guys. Aduh, tidak bisa berkata-kata lagi. Dan cerita yang terakhir guys ya, terakhir, katanya sampai sekarang si wanita yang serba merah itu masih ceritanya bersemayam ya di tempat itu. Kadang jika ada orang yang datang terus dia macam ketawa cekikikan, takabur lah istilahnya ya, biasa ditegur sama orang di situ, katanya jangan terlalu tertawa di tempat ini, nanti bisa kesambat. Karena kebetulan ini yang jaga ini nggak mau kalau ada orang yang terlalu happy, bahagia sampai lupa diri di tempat itu. Apalagi jika kalian memakai pakaian yang serba-serba merah guys. Pokoknya di tempat itu juga memang aura mistisnya terasa guys, terasa apalagi ketika malam hari. Jadi itu sih beberapa cerita yang pernah saya dengar. Entah itu masih kejadian sampai sekarang atau tidak, saya tidak tahu guys. Saya tidak bisa menceritakan tempatnya, yang jelas ini benar menurut cerita-cerita orang. Jadi ketika kalian menonton video saya ini, kalian yakin nggak ada yang nemenin kalian? Apakah penunggu tempat itu yang serba merah ada di belakang kalian, di samping kalian, atau bahkan kalian tidak menyadarinya? Saya Bang Rio, dan izinkan saya bercerita.